Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada kajian ini, kami sampaikan hasil selawatan yang sudah kami terima pada hari Ahad tanggal 12 Februari 2022 sebesar 442 ribu.
rupiah atas nama pengurus Yayasan Sisraya Salam-Salam mengucapkan terima kasih atas limbah dan sedekah yang sudah ibu-ibu berikan dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin berinfak atau berwakaf tanah untuk pembangunan, maksud kami yang ingin berinfak atau berwakaf tanah Madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda sebesar Rp800.000 per meter persegi yang ya, kami informasikan ceramah agama pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan mulai jam 10 sampai jam 10 lewat 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa haul yang insyaallah akan dipimpin oleh Ibu Dr. Haja Darmawati MAI. Baik teman sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah pada pagi hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Darmawati MAI. Itu kepada beliau. Ada nama sipne nang doa haul nang terpanjang. Keluarga timbawa bukunya. Ada di sana, nanti ulun ambilkan. Ambilkan lah. Ini pakai ini kah? Oh dijepit di sini. Ini ke radio kah? Oh iya. Ada juga kan ambilkan aja. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini menjadikan amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan di sini mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang ulun hormati seluruh ibu-ibu jamaah Masjid Raya Darussalam Samarinda, terkhusus kepada Kanda Hajah Wardah, beliau memimpin ya majlis taklim kita ini dengan mengawali tadi kita pembacaan surah Yasin, salawat serta syair burdah ya. Mudah-mudahan kita semua doa-doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah kita, kemudian kuat kita dalam beribadah, dalam bekerja, dalam beraktivitas, dan mudah-mudahan kita nanti di akhir nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama anak-anak kita semuanya, keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, jadi yang tidak lupa juga saya menyapa untuk para pendengar radio Darussalam di mana saja berada. Mudah-mudahan para pendengar semuanya di mana saja berada
apakah di rumah, di pasar, beraktivitas di mana saja sepanjang saat ini tengah mendengarkan radio kesayangan Darussalam Samarinda, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Ya. Baik, ibu-ibu jamaah yang diberkahi Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar radio Darussalam di mana saja berada, mari pada kesempatan pada hari ini kita bersama-sama untuk saling mengingatkan di antara kita semua. Ulun mengingatkan diri ulun sendiri, kita saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya. Tema kita pada hari ini adalah tentang harap-harap cemas. Makasih Kak. Harap-harap cemas. Nah, maksudnya di sini adalah al-khauf war roja. Nah, khauf itu artinya rasa takut, ar-roja itu artinya penuh pengharapan, ya, mengharap, atau diartikan harap-harap cemas. Nah, kayak judul sinetron H2C ya, harap-harap cemas. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya secara bahasa tadi khauf, ya, khauf artinya itu adalah rasa takut, rasa cemas. Nah, khauf itu berasal dari kata khaufa, ya khaufu khaufan, ya. Khaufa ya khaufu khaufan artinya takut, takutan, ya, takut artinya tidak berani, ya. Nah, maksudnya adalah takut tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak maksud dalam hal ini adalah takut kepada manusia, tidak. Takut kepada yang bukan manusia, tidak. Maksudnya kita ini belajar dalam ilmu tauhid ini adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Amun dengan hantu kita takut kebo, takutan juga bang lah. Tapi hantu insya Allahnya kada memakan. Ya. Cuma nang pinalamah bulu usia pingsan, nah itu aja bang lah takutan dengan hantu, ya. Nah, jadi khauf tadi lah. Nah, adapun roja yarju, ya. Nah, roja yarju itu artinya mengharap, ya, penuh pengharapan. Nah, ya. Jadi dalam hal ini kita belajar tentang khauf war roja. Nah. Maksudnya adalah kita ini apabila kita ini beribadah itu nilainya tidak akan sempurna kecuali kita ini ada punya dua rasa. Perasaan, apakah dua rasa atau dua perasaan kita itu? Yaitu rasa takut dan rasa penuh pengharapan. Nah, ya. Imam Az-Zuhaili beliau dalam tafsir Al-Munir beliau mengatakan, dengan adanya rasa takut itu kita seseorang selalu akan menjauhi dari kemaksiatan. Nah, dan dengan adanya kita memiliki perasaan penuh pengharapan, maka seseorang akan memperbanyak kelezatan dalam hal beribadah, akan memperbanyak ketaatan dalam beribadah. Nah, ini menurut Wahbah Az-Zuhaili, seorang ahli fikih, ahli tasawuf juga beliau. Dalam Al-Furuq Al-Lughawiyah dijelaskan khauf itu adalah perasaan takut. Nah, ya, takut disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, dan tidak sungguh-sungguh melakukan ketaatan. Nah, misalkanlah apa ngarannya, seorang lelaki masih bujangan tapi
dia itu masih memiliki apa namanya itu rasa takut dan rasa penuh pengharapan tadi. Ini ibaratnya so, kita berisi anak laki-laki bujangan sudah bolehlah dikatakan sudah adalah gawiannya. Nah, umurnya sudah saatnya jualah untuk berumah tangga. Mungkin 25 kah, umurnya 26 kah, nang lain sudah pada kawinan. Lah ditakuni, oh nah, adakah sudah berisi calon? Nah ya, biasanya nang menakuni kita pang emak-emak nih lah. Kalau si abah tuh jarang menakuni kita. Nah, atau pina ada bawaan kah? Nah, atau pina ada nih lah, kita lihat nih siang-siang pina baboncengan, padahal kan bagus juga lah pang baboncengan lah karena belum menikah. Nah, tapi pernah, nah lalu kita serius sih, bujur-bujur nah, amun bujur-bujur lah nyaman ikam nih dikawinakan. Nah, ditakone inggih maai hendak kaikam babine hendak. Nah, lah lalu dilamarkan. Nah, tentunya si laki-laki ini atau anak kita ini lah atau keluarga kita yang kita lamar ini nah belamaran. Tentu pada saat belamar tuh ada juga pang rasa takut, ada juga ya kalau Bu rasa nang penuh berharap, ada juga penuh rasa takut kalau pina lamaran kita itu ditolak orang. Kenapa ditolak? Oh, ternyata sudah ada nang melamar. Wah. Atau sudah ada punya pasangan calon. Nah. Atau yang kedua kita takut. Takut kenapa? Kalau pina jujurannya kelarangan. Ketinggian maksudnya lah. Ketinggian. Nah, sementara kemampuan secukupnya aja lah. Nah, itulah kalau di dalam Islam lah, di dalam fikih, kalau kita punya anak perempuan, dia sudah punya calon pendamping hatinya, idaman hatinya, lalu melamarlah calon idaman hati itu, dia sama-sama suka, dia sama-sama cinta, dia sudah cocok, seiman, calonnya itu juga baik aja, seiman, sembahyang rajin aja, mengaji bisa, gawian ada aja, walaupun belum pegawai, umpama inya melamar, terima aja Bu Ai. Jangan bertinggi-tinggian jujuran. Karena kalau jujuran tinggi bisa nang lelakiannya itu mundur diri. Kada sanggup dimintai. Berapa aja jujurannya. Nah, kada tinggi pangjab. Seikong sapi duitnya 200 jar 200 juta naham itu maka amun dikabulkan terjual rumah, amun rumah dijual di mana badia. Nah itu maka tawar ada. Nah itu yang bisa menyebabkan putusnya hubungan lah. Nah jadi nang mana kebiasaannya aja kada terlalu rendah, kada terlalu tinggi. Nang mana kebiasaannya, karena sesungguhnya dalam Islam tidak ada lah, malah justru pernikahan yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pernikahan yang maharnya itu tidak tinggi. Nah, ya. Tapi harus ada. Rasulullah SAW menerima pinangan Ali bin Abi Thalib ya ketika melamar anak sidin yang bernama Fatimah ya binti Rasulullah SAW hanya dengan sebiji aja berupa cincin dari besi. Nah, lain emas apalagi apa tuh berlian intan tidak.
hanya cincin sebiji. Nah, ya. Jadi ini apa tuh namanya masa sekarang ini. Oke lah, kalau ada tradisi itu pelan-pelan kita sesuaikan dengan ajaran Islam, karena sungguh ajaran Islam ajaran yang sangat mulia. Ya. Nah, jadi tadi itu takut tidak diterima lamaran karena itu tadi. Yang kedua, berharap diterima supaya lakas dua betajak serobongnya. Ya kalau lalu yang ketiga, kenapa melamar? Karena sudah ada keduanya, sudah rasa cinta mencintai, sudah ta'aruf, ya, sudah cinta mencintai. Ini contoh Bu Ai, contoh. Itu juga misalkan mahasiswi nih nang lagi kuliah di misalkan di UIN Samarinda, UINSI Samarinda. Nah, ulun Bu Ai hari-hari mengajar di kampus UINSI Samarinda. Dahulu namanya IAIN, wah ini UINSI disingkat SI itu karena ngarannya Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris yang kampusnya ada 2 di Samarinda seberang lawan di Abul Hasan. Nah, tapi wayah ini nang di Abul Hasan itu khusus nang kuliah S2, nang di Samarinda seberang khusus nang S1. Nah, jadi misalkan nih mahasiswi kuliah di fakultas fakultas tarbiyah misalkan lah. Nah, jurusan PAI misalkan pendidikan agama Islam. Nah, dijadwalkan minggu depan ujian skripsi. Wah, ada kakaruan semingguan itu ada kakaruan rasa belajar sudah jua lah, persiapan ujian mental fisik sudah jua. Nah, kenapa rasanya kayak apa? Khauf war roja. Oh ya, 2 rasa apa tuh, takutan, roja, rasa penuh pengharapan ada jua. Nah, jadi kayak apa itu? Jadi pas ujian menggatar Bapak Ndel. Kenapa takutan? Kenapa takut? Kalau pinak ada lulus, kalau pinak ada bisa menjawab. Ya. Nah, Mbah, ikam handaklah lulus, handak kai. Wah. Lalu ikam kenapa jadi kuliah di sini? Ulun suka cinta dengan jurusan ulun ini. Nah, berarti ada 3 sifat yang ada dalam dirinya. Sifat takutan, sifat penuh pengharapan, yang ketiga sifat cinta dengan jurusan yang dipilihnya. Nah, saat ujian bisa menjawab. Wah, berarti mantap lah. Nah, nilai lulus di tangan sudah. Nah, setelah dilalui akhirnya lulus, alhamdulillah. Nah, ya. Jadi nangaran seolah ujian kah? Nangaran ujian pasti ada itu tahapannya, ada perasaan yang bergejolak di hati kita. Nah, kayak itu juga kita beribadah. Ya kalau amun kita beribadah, kita sudah beristinja inilah, bersiap mendengar azan, lalu cepatlah kita ke toilet beristinja, lalu kita berudu, kemudian dari berudu itu kita sudah ada perasaan, sudah ayo kita tanamkan sudah di dalam hati kita nih berudu, mendengar azan tujuannya adalah untuk ibadah. Di dalam berudu itu, setelah berudu itu kita mulailah perasaan berkecamuk di dalam hati kita ini. Mulailah kita ayo kita pelan-pelan kita miliki 2 perasaan. Perasaan takutan dan perasaan penuh pengharapan kepada Allah. Dan ketiga penuh perasaan rasa cinta kepada Allah. Kenapa kita rasa cinta? Karena amun kita sudah cinta kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah tanpa disuruh orang lagi, tanpa seseorang tuh tanpa disuruh lagi, tanpa diperintahkan lagi, pasti sudah apabila mendengar azan sudah kita hancap berodok. Zuhur, asar mintu jua, maghrib apalagi waktunya sempit disegerakan kita untuk sholat. Isya walaupun waktunya sedikit terpanjang itu kita harus kita laksanakan.
apalagi subuh. Nah, jadi amun kita sudah menetapkan Islam dan iman di dalam hati kita ini, maka kita itu haruslah kita begitu mendengar azan, tutuplah semua aktivitas kita, nang mana begawi, nang mana mengajar, sudah stop dulu, suruh kanakan sembahyangan, ya kan? Nang mana lagi mengetik di laptop, tutup dulu ya sesaat, ya. Yang mana lagi kita sibuk berdagang, tutup dulu lah, tutup dulu dengan kain. Biasanya di pasar itu bawa duitnya lawan ATM. Nah ya, insya Allah apa namanya itu perdagangannya menjadi berkah lah. Nah, ampun kita itu tidak meninggalkan ibadah utama yaitu sholat. Nah, lalu kita menghamparkan sejadah. Ketika itu kita membaca, mana kebiasaan ibu-ibu membaca sebelum sholat ta'awuz ya kalau bu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita membaca surah qul a'udzu birabbin nas supaya kita ini sampai selesai ya kan bu. Nah, surah An-Nas supaya selama kita itu sembahyang tidak diganggu atau dibisik-bisiki oleh syaitan yang terkutuk. Nah, kemudian yuk kita tanamkan dalam hati kita ini, ya Allah, mudah-mudahan ibadahku ini nanang anakku gawi ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima. Ya Allah ikhlas ibadah karena Allah. Mudah-mudahan Allah menerima. Tapi ada juga pang kita itu harus rasa takutan. Ya kalau bu, ya Allah, dalam hati kita nih nah, ma'ai, diterima juga kah ibadahku? Imbah sembahyang tadi, imbah salam. Ya kalau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kadang kita tuh temenong sejenak. Ya Allah, diterima juga kah sholatku tadi itulah. Kira-kira nih, apang dalam sholat tadi aku tak ingat belum terbayari hutang lawan ini. Apang dalam sholat tadi umpamanya teganang. Kalau pina iwak nang digoreng tadi kalau pina dimakan kucing. Teganang di dalam sholat tadi, teganang hari hujan, lalu teganang jajamuran, pakaian berjamur. Kira-kira nih, adakah nah kayak itu? Manusiawi pangmulah, manusiawi. Teganang di dalam sholat itu macam-macam. Sudah jua kita membaca surah qul a'udzu birabbin nas. Sudah jua. Teganang macam-macam. Makanya jar bila sembahyang kok sudah siap makanan sudah nih. Zuhur jam 12 memasak siap sudah makanan, sayur asam sudah dimasak, sayur lodeh sudah ada. Iwak tarong babanam sudah, iwak babanam nyaman-nyaman semua yang disebut nila. Iwak karing masak asam manis sudah juga. Sambal acannya lengkap juga sudah. Lalu sembahyang kita. Belum makan nih, belum. Lapar parut dalam keadaan sholat. Nah, kira-kira nih teganang kah nang dimasak tadi? Nah, oleh karena itu ujar Rasulullah SAW, makan dulu hanya sembahyang. Nah lah, karena dihadangi, ada juga yang dihadangi. Siapa? Keanakan makan di sekolahan, cucu melawan mamanya juga, abah jadang dihadangi masih bagawi, makan di gawian, ada juga nih. Pada seorang hanang menyantap makan situ lah hanyar kita. Nah tenang. Jadi kan ada lagi nih busiah tuh ada lagi. Kalau kok busiah lah dimakan kucing. Nah busiah kucing pada hulu nang menyantap baik seorang nang makan sisanya hanya kucing. Kira-kira tolak nah kayak itu. Nah jadi pada saat setelah salam itu, nah tak kurang juga kita rasa busiah. Hari pina mendong nih, lah. Tapi azan sudah busiah karena dalam sholat teganang nih jamuran.
maklum kada bahatap. Nah, ambil dulu baju-baju nang bejamuran toh. Hujan muka kena pada saat sholat kadakah? Ambil aja dulu. Nah, jadi tak kurang nang teganang tadi di dalam sholat ya kalau bu kita kayak itu kalau bulan. Nah, jadi imbas sembahyang tuh imbas salam tuh berzikir berdoa anak guring gah lagi. Biar dulu belum balik lipat, biar aja dulu. Kan ada juga yang menilai, kita juga yang menilai. Ibaratnya bola, amun keuyuhan dan mengantuk, kita tuh jangan memaksakan, boy. Kita nih uyuh, memasak, tapas, jamuran, menyapu lah. Nah, bamamai kadapang cuma menggerundung dalam hati. Menggerundung dalam hati asa uyuh, tapi anggaplah olahraga. Nah, ampe pulang menggerundung dalam hati itu kada jadi bamamai ya kalau. Nah, imbah tuh sholat datang sholat. Alhamdulillah. Ya kalau tuntung sudah gawian, tuntung sudah berataan, nah tinggal berlipat aja lagi nang malam. Tapi awak uyuh guring dulu bu ay. Nah, lah guring karena ibarat hadis Nabi itu ada qailullah ya. Itu artinya tidur sejenak, tidur satu mat di siang hari. Nah, itu sunnah. Lah, kebiasaan jam berapa? Asal jangan tidurnya habis sembahyang asar. Itu makro. Jadi tidur nang disunahkan tuh antara nang jam 11 sampai jam 12. Nah, itu satu mat aja, jangan berjam-jam. Apalagi tak asar, wah ketinggalan pulang zuhurnya. Ya, guring satu mat. Biasanya tuh kalau mama ulun nih pula guring satu mat tuh di kursi sidin nah guring imbah mengaji tuh guring. Sidin umur sudah 76 tahun. Nah, tapi hari-hari mengaji, sembahyang, habis itu apa tuh puasa Senin Kamis. Nah, kada ketinggalan sidin. Jadi sidin guring satu mat. Tangga sidin tuh guring nah, tapi satu mat saja. Mendengar azan zuhur terbangun seorang. Nah, itu yang disebut dengan qailullah. Nah, tapi ini bagi yang sudah pensiun, ibu-ibu misalkan, tapi bagi yang masih begawi misalkan, apalagi di pasar misalkan, guring, umpamanya guring HP di sebelah, kaleng apa tuh namanya brankas pulang. Nah, itu maka mungkin ada orang yang menjaga bisa dibawa orang. Hati-hati dibawa ini. Nah, kata kau aja guring hilang neng sekitar. Ya, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang hamba nih harus kita itu seimbang dalam diri kita itu antara khauf dan roja, antara rasa takut dan rasa pengharapan ya. Nah, banyak kisah sahabat-sahabat Nabi, para ulama yang memiliki rasa takut dalam hidupnya ya. Misalkan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ya, yang pendiri mazhab Syafi'iyah ya, pendiri mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas di dunia ini adalah mazhab Syafi'i. Beliau itu membagi malamnya menjadi 3 bagian. Membagi malam itu 3 bagian. Jadi kalau malam itu antara misalkan jam 7 lah sampai jam 5 itu dibagi sidin tuh menjadi 3 bagian. Nah, sepertiganya beliau gunakan untuk menulis karena beliau penulis kitab. Nah, banyak kitab yang ditulis beliau. Nah, yang sepertiga lagi beliau gunakan untuk tahajud, sholat tahajud, dan sepertiganya beliau gunakan untuk tidur. Nah, jadi beliau itu ada guring mulai jam nang ibaratnya tuh jam 8 sampai jam 5 subuh ada. Beliau satu mat saja guringnya lah. Nah, beliau gunakan sembahyang tahajud. Jadi seorang berkata yang bernama Al-Qarabisi mengatakan, aku ujar beliau Al-Qarabisi bermalam di rumah Imam Asy-Syafi'i
selama 80 malam guring di rumah Imam Asy-Syafi'i, berkhadam kepada beliau. Nah, 80 malam, 2 bulan lebih lah. Nah, lalu ujar Al-Qarabisi bahwa Imam Syafi'i sholat malam sekitar sepertiga malam itu. Tiap rakaat beliau membaca puluhan hingga 100 ayat. Setiap kali membaca ayat-ayat tentang rahmat Allah. Beliau selalu memohon rahmat kepada Allah. Beliau baca Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Nah, apabila beliau membaca ayat tentang azab, siksa kubur, siksa neraka, maka beliau memohon perlindungan dari Allah. Beliau membaca na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, jadi beliau benar-benar seperti itu. Nah, akankah kita seperti itu? Jujur, pada setiap malam kalaulah mungkin. Nah, tapi bagi ibu-ibu yang setiap malam istiqomah sholat tahajud luar biasa. Ulun salut dengan pian. Ulun hendak setiap malam sholat tahajud ini. Tapi apa daya, ada kawas saban malam. Tapi dalam seminggu insya Allah ulun adalah sholat beberapa malam. Tapi jujur aja panggulang, mungkin karena ulun belum pensiun masih nang mengajar. Kalau seharian mengajar, kadang malam guring jam 12, ada terbangun lagi Bu Ais bayang tahajud. Nah, ini nang di luar kesanggupan ulun. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kita ini hikmahnya kalau kita ini mengutamakan rasa takut di dalam hati kita ini? Pertama, kita meningkatkan rasa takwa dan rasa ketaatan kepada Allah. Amun kita ini sudah memiliki rasa takut kepada Allah, takutan kita ini untuk berbuat maksiat. Nah, takutan kita ini manusia, apabila seorang manusia yang beriman kepada Allah, mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ini ada wani. Pertama, ada wani mencuri, ada wani lah berdusta, ada wani jua lah. Karena setiap perbuatan maksiat itu ada hukumannya. Nah, ya Allah, seandainya nih lah manusia orang Islam di dunia ini takutan, diisi rasa takut kepada Allah, harus tuh Bu Ai sunyi penjara Bu Ai. Ya kalau Bu sunyi penjara. Nah, hakim-hakim pun nang bersidang tuh kada banyak perkaranya. Amun orang Islam ini punya rasa takut kepada Allah, inya kada wani narkoba lah, kada wani mencuri, korupsi, kada wani korupsi. Sekalinya nang korupsi itu banyak orang Islam. Ya Allah, kayak apa itulah. Nah, koruptor, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Memang kalau sudah jadi pejabat, godaannya lah, iblisnya ganal juajar, ganal duitnya, ganal jua iblisnya, kesempatannya juga ada kesempatan, ada kesempitan di dalam kesempatan itu. Tampuluh menjadi pejabat jar. Nah, apakah itu gubernur, bupati, kepala dinas? Nah, godaannya ganal-ganal, tapi amuninya diisi rasa takut kepada Allah. Wahai pendengar Radio Darussalam, mudah-mudahan para pendengar yang mana pejabat, ya, pengusaha, ya, penentu kebijakan, mudah-mudahan rasa takut ini pian tanamkan berataan di dalam hati, khauf kepada Allah lah. Nah, maka insya Allah hidup pian-pian selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tapi juga kita ini harus ada juga bisi rasa pengharapan, berharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan rasa takutku ini amal ibadahku Engkau terima, ya Allah. Amal ibadahku ini mudah-mudahan Engkau ridhoi, ya Allah.
Nah, kayak itu kita di dalam hati kita aja. Dalam hati kita aja pengulah kada kita suarakan. Amun disuarakan kalau tidak ada yang menyahut, abahnya menyahut, insyaallah umanya ai diterima aja amal ibadah hikam. Nah, lah. Lalu panjangnya sana. Yang kedua, insya Allah kita manusia seorang muslim mukmin memiliki rasa khauf, memiliki rasa pengharapan, maka tidak akan tersentuh dari api neraka. Nah, jadi api neraka kada wani lawan kita kalau kita ini memiliki rasa khauf, nah, rasa takut. Nah, ibu-ibu, kayak apa kita ini lah supaya menumbuhkan rasa khauf, menumbuhkan rasa takutan kita kepada Allah. Pertama kita memperdalam ma'rifatullah, artinya memperdalam rasa makrifat kepada Allah. Kita tanamkan bahwa di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, siangkah, malamkah, di manakah, nah, lalu kita bekerja apapun yang kita gawi nih, nah, lalu ada perasaan, oh Allah Ta'ala melihat kita, tapi kita kada bisa melihat Allah, kada bakal kita bisa melihat Allah. Kita bisa melihat Allah pada hari kiamat saja nanti, pada saat masuk surga. Amin, 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 amin. Jadi wayah ini kita kada bisa melihat wujud Allah kayak apa. Nah, kita hanya bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, indahnya Sungai Mahakam. Ya Allah, indahnya Gunung Semeru. Ya Allah, indahnya lautan, indahnya pemandangan, Masya Allah, ciptaan Allah. Nah, siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Jadi kita hanya bisa melihat ciptaan Allah. Nah, jadi kita, oh Masya Allah, nyamannya buah durian. Ya kalau bu, apalagi diolah nang tempuyak. Manisnya mangga golek, mangga madu, Masya Allah, nyamannya, buah kasturi, sayang, jarang kasturi. Manisnya buah anggur, buah delima. Nah, kalau bu, maka semua Allah yang menciptakan. Nah, ke situ aja lagi kita berpikir. Nah, jadi menumbuhkan rasa khauf itu kita makrifat kepada Allah. Apapun yang kita gawi, kita tidak bakal berbuat maksiat. Nah, kemudian yang kedua, banyak mengingat akhirat. Kita ini berataan bakal boleh ke akhirat. Ya kalau bu, Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, ladahiktum qalilan wala bakaitum katsiran." Artinya, wahai sahabat, jika kalian nih tahu apa yang aku ketahui, nah, ya Rasulullah nih bahasa kitanya nih, mun membuat ikam nih mengetahui apa yang aku ketahui nih, nah, pasti kalian itu sedikit tertawa, banyak menangis. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Artinya begini, sungguh azab Allah itu sangat dahsyat, sehingga jarang tertawa lah dan banyak menangis seandainya tahu. Nah, tapi kena kada juapang kayak itu bulah. Kalau pinapian banyak menangis, sedikit tertawa lah. Nah, artinya harus bisa seimbang lah. Nah, jangan jua menangis banyak sedih pulang. Karena kada mau makan pulang, kita mah pulang lah, timbul penyakit. Nah, intinya kita itu andaikan, ujar Rasulullah, andaikan lah. Nah, tapi Rasulullah juga beliau pernah tertawa. Tapi kada ketawa nang ibaratnya tuh terbahak-bahak, kada lah. Pernah juga beliau tertawa karena lucu gitu ya. Nah,
Contohnya apa Bu? Misalkan nih lah, nah ada orang tua waktu itu Tuhan sudah sidinlah perempuan perempuan. Nah bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, mungkinkah aku ini masuk surga wahai Rasul? Sidin menjawab, tidak masuk surga. Menangis Sidin. Lalu Rasulullah tertawa sampai gigi taring beliau tuh kelihatan. Ujar Sidin, di surga itu ada danang Tuhan kayak pian nih, berataan, anum berataan muda-muda. Nang Tuhan di dunia, di surga kena masuk surga menjadi abekaro, artinya gadis-gadis berataan. Jadi biar aja kita nih di dunia ini Tuhan apa boleh buat sudah, rambut beruban, gigi bilang banyak gigi palsu pada aslinya. Kalau apalagi wajah ada kayak bahari, oke lah karena sudah tua, tapi pian-pian alhamdulillah masih cantik-cantik berataan. Ya kalau alhamdulillah. Tapi di surga kena bila masuk surga lebih cantik dari sekarang dan lebih muda dari sekarang. Wah, itu janji Allah dalam surah Al-Waqiah ya kalau Bu. Abakara uruban atroba li ashabil yamin ma ashabul yamin dan seterusnya. Nah, kemudian menimbulkan rasa kayak apa caranya kita itu, selanjutnya adalah kita itu bermujahadah. Nah, ya, berlatih hari-hari itu latihan kita menanamkan sifat nangkau dan sifat roja. Nah, apa Bu kita itu keutamaannya kalau kita itu memiliki sifat ar-roja, penuh pengharapan, maka supaya cita-cita kita itu terwujud, harapan kita itu terwujud. Lalu selamatlah kita dari siksa dan insya Allah kita berjumpa dengan Allah. Salah satu roja yang sering diulang dalam Al-Quran adalah harapan bertemu dengan Allah. Ini merupakan rojaun yang tertinggi dan Allah akan mengabulkan. Maka di dalam firman beliau, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'ti wa huwas sami'ul alim." Nah, artinya barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini jadi salah satunya itu Ibu, supaya kita liqa'a rabbi, berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Nah, ini mungkin ibu-ibu mudah-mudahan kita dalam keseharian bisa menanamkan sifat khauf, nang sifat rasa takut tadi, dan sifat roja, dan sifat pengharapan tadi, supaya kita kadang menjadi manusia yang sombong. Ya kalau Bu, amun kita beribadah lalu kita menyebut dalam hati, wah aku sudah tahajud sekian rakaat, aku siang tadi sudah duha, so pagi tadi sudah duha, sudah dua tahajud, wah alhamdulillah. Nah kita takut kayak itu, walaupun ada alhamdulillah gitu. Tapi harus ya Allah mudah-mudahan diterima. Nah kayak itu rasanya dalam hati kita tanamkan kayak itu, ya Allah mudahan kian terima amal ibadah ulun. Ya, kalau Bu, sebab kalau kita nang kada isi rasa takut tuh, aduh kita bahaya Bu. Ujar orang air putih membahayakan. Nah, membahayakan Bu, berbahaya. Kalau kita itu penuh pengharapan terus, ya kalau Bu. Nah, itu jar orang atau bisa menjadi orang yang tak embung-embung lalu tahan tak kena. Nah, itu maksudnya. Jadi kita itu selalu berharap. Nah, dan selalu ada rasa takut. Ada kalau Bu syair Abu Nawas, ilahilas tulir firdausi ala
wala aqwa ala narir jahim. Ya, dan seterusnya. Kalau Bu, ya Allah, ya Rabbul Awas, lastu lil firdausi ahla, aku ini bukanlah penghuni surga. Wala aqwa ala naril jahim, tapi ya Allah, aku takut dengan api neraka yang panas itu. Nah, itu kita tuh dalam hati kalau kita beribadah. Nah, itu ibu-ibu lah. Mudah-mudahan ibu-ibu ulun mengingatkan diri ulun juga, keluarga ulun juga, dan kita berataan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan perasaan rasa khauf dan roja kepada Allah. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mohon atas segala bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi, salawat serta burdah tadi kita hadiahkan kepada almarhumah keluarga kita, apakah suami atau anak, menantu, keluarga, ya, orang-orang muslim lainnya, ya pula kita hadiahkan dengan membaca doa haul ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram syayulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa 'anil harami ma'sumin wa fil jinani muna'imin wa 'anil nirani muba'idin wa ila wajhika wa wajhi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi nazirin mutamatti'in. Ruddanallahumma ilaika maradan jamila, ruddanallahumma ilaika maradan jamila, ruddanallahumma ilaika maradan jamila. Wa la taj'alillahumma lisyaitani 'alaina fi sa'iril halati wa la 'indal mamat wa la qablahu wa la ba'dahu kaida wa la sabila. Wasbitna Allahumma ala qiraatina hadhihi wa ghairiha thawaban jazila wa ajra minka 'azima wa taqabbalha minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Ij'alillahumma ya maulana thawaba ma qara'nahu wa qabbalnahu halalnahu ziyadatan fi syarafin nabiyil akram sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid dini wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi man qara'naha huna bisababihim wa talawna al-Qur'anal 'azim min ajlihim wa jihadihim man anta 'alamu bihim wa bi asma'ihim ya maulana ya rabbal alamin. Summa ila arwahi man daja'ahum wa qarabahum min amwatil muslimina kafatan amatan lahum zair wa la zair lahum. Allahumma arhamil jami'an bi rahmatika wasqina wa iyyahum bi fasya jannatik wa mahalli ridwanik wa dari karamatik ya arhamar rahimin. Allahumma jbur inkisarana wa aqbal itizanana wa atim bisolihati amalana wa ala al-imani wal islami jam'an tawaffana wa anta radin anna wa la tuhina Allahumma fi qablati wa la ta'khuzna bi ala ghirra waj'al akhira kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah ahyina 'alaiha ya hayyu wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'asna 'alaiha min quburina ya ba'is manfa'na warfa'na biha yawma la yanfa'
yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyi wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal karubin wa ila sadati Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila arwahi kulli wali wa waliyati lillahi min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bahriha aina makan wa kadal kainu fi ilmi wa halat arwahum ya maulana ya rabbal alamin. Wa ila arwahi sadati ahli wa'ala wa syubaikah wal baqi' wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan mohon disebut almarhum ayah, orang tua yang sudah tiada atau keluarga atau orang-orang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin khatimi jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu-ibu mohon pian duduk di sini sejenak, ulun hendak berfoto bersama dengan pian. Di situ saja pian bula. Maaf, adakah yang hipni tadi? Tunggu setumat. Mas Ibni, mudah-mudahan semuanya sehat, bisa berada pada acara tersebut. Terima kasih.